Halo, apa kabar kalian semua? 4 bulan lebih kita bareng Infinix Note 40 reguler ini. Dan ternyata buat varian Infinix Note 40 series itu banyak banget. Dan di video ini kita mau bercerita gimana pengalaman selama bareng Note 40 reguler ini. Apa aja plus minusnya, langsung aja mari kita simak sama-sama buat videonya. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu dari jajaran Infinix Note 40 series. Menurutku Note 40 reguler ini bisa dibilang sangat kelihatan banget buat perubahan dari tampilan desain serta fitur-fitur dan juga spesifikasi yang dimilikinya, terutama buat urusan bodinya. Apalagi kemarin itu kan kita udah sempat nyobain buat Note 40 seri SE atau seri BMW itu ya. Itu menurutku buat tampilan desainnya paling keren di antara Note 40 lainnya. Lalu buat kalian yang pengen Note 40-nya punya feel mewah, tentu Note 40 yang kita pegang ini, yaitu buat varian warna vintage green. Jadi kesan mewahnya itu lebih dapat di Note 40 buat varian warna hijau ini. Buat kalian yang nggak suka ponsel dengan tampilan yang aneh-aneh, tentu Note 40 reguler itu bisa jadi pilihannya. Selain buat tampilan desainnya kelihatan polos biasa aja, di Infinix Note 40 warna black juga nggak ada buat lampu LED RGB-nya. Sedangkan buat selain warna hitam itu ada semua buat lampu LED RGB-nya. Dan kemarin tuh banyak banget yang tanya-tanya atau ninggalin di kolom komentar gitu. Bang, kemarin saya tanya atau chat ke officialnya Infinix, katanya Note 40 reguler yang warna vintage screen itu kan nggak ada buat lampu active halo AI-nya. Lebih tepatnya nggak ada lampu LED RGB. Kok di videomu ada lampu LED RGB-nya? Ya saya sih kemarin emang nggak nanya-nanya ya, langsung beli aja karena buat harganya kan cukup menarik tuh. Dan ternyata emang buat Note 40 versi reguler ini punya lampu LED RGB atau Active Halo AI. Jadi bisa kita simpulkan buat Note 40 aja yang nggak ada buat lampu LED RGB-nya cuman buat varian warna hitam. Lalu ngomongin soal harga, pertama kali launching Note 40 reguler ini ada di harga 2,8 jutaan rupiah atau 2,799 juta rupiah. Dan itu kemarin sempat turun harga jadi 2,5 jutaan, kemudian balik lagi di 2,7 jutaan rupiah. Dan ternyata per bulan Agustus ini Note 40 reguler harganya makin worth it lagi, ada di kisaran 2,1 juta rupiah. Dan kalau ngomongin soal harga, emang kalau kita belinya cepet-cepetan atau pertama kali launching, tentu kesannya tuh turunnya udah kerasa banyak banget ya. Tapi kalau kita lihatnya di sisi lain, tentu harga di 2,1 juta rupiah bisa dibilang jadi ponsel paling worth it buat sekarang ini di harga 2,1 juta rupiah. Dulu di harga 2,7 juta atau 2,5 juta, saingannya kan Poco M6 Pro. Nah sekarang ini bisa dibilang Infinix Note 40 jadi rajanya buat ponsel di harga 2 juta kecil. Karena dari berbagai spesifikasi ataupun fitur yang dimiliki, Note 40 ini tentu udah sangat memadai banget. Dari fitur lampu LED RGB-nya, kemudian ada inframerah, dual speaker stereo by JBL, udah ada NFC. Bahkan ponsel ini juga punya sertifikasi IP rating. Tentu dengan berbagai fitur tersebut, ponsel dari Note 40 ini bisa dibilang fitur segudang di antara ponsel 2 juta lainnya. Bahkan, buat kalian yang suka nge-game, dari performa Note 40 reguler ini tentu menurutku bisa banget buat kita andelin. Peningkatannya menurutku sih lebih bagus kalau kita bandingkan dengan Note 30 pada tahun kemarin. Buat main game Mobile Legends ataupun buat main game PUBG Mobile, tentu Note 40 reguler ini sangat worth it banget. Bahkan buat penangkapan sinyalnya juga menurutku ponsel ini tergolong bagus. Kemarin udah sempat kita bandingin dengan ponsel lain sih. Lebih tepatnya pada Samsung Galaxy A55, itu waktu saya pakai di luar ruangan, bukan di luar ruangan sih, tapi di tempat yang rame ya, itu buat penangkapan sinyalnya lebih bagus di Note 40 reguler. Ini masih bisa kita pakai buat scroll-scroll TikTok, tapi di Galaxy A55 nggak ada jaringan sama sekali. Selain itu, meskipun Note 40 reguler ini bukan ponsel gaming, tapi udah punya fitur bypass charger. Dan di harga 2 juta kecil, fitur bypass charger tentu masih jarang banget kita temuin selain di Note 40 reguler. Apalagi buat pengisiannya itu kan udah tergolong ngebut banget ya di 45 watt, ditambah lagi dengan baterainya yang udah gede banget nyampe 5000 mAh. Tentu kalau kita pakai buat keseharian dengan pemakaian normal, Note 40 reguler ini bisa banget buat nemenin kita dalam waktu keseharian penuh. Bahkan misalkan kita buru-buru mau pergi, pengisiannya juga kan udah ngebut nyampe 45 watt. Dan yang saya suka lagi di Note 40 reguler ini tentu adanya buat sistem wireless charger. Entah kita mau pakainya wireless charger, mau kita tempel atau pakai MagCharge bawaannya. Tapi waktu pertama kali saya beli di Note 40 reguler warna vintage green ataupun Note 40 seri BMW, itu buat paket penjualan udah nggak ada buat MagCharger. Sekarang ini diganti dengan MagPad. Dan itu tergantung kebutuhan atau tergantung selera kalian
masing-masing sih. Dan saya sendiri nggak terlalu masalah mau dipakai mic charger atau mic pad, karena kedua aksesoris tersebut nggak pernah saya pakai. Kemudian buat urusan fotografi di Note 40 reguler, kalau kita balikin buat harga sekarang ini, tentu buat hasilnya sangat bagus banget. Karena buat foto siang ataupun foto malam hasilnya masih sangat memuaskan. Apalagi buat mode potretnya ada 2 kali zoom. Jadi buat hasil gambar yang dapetin itu makin bagus, makin rapi, dan juga makin kelihatan detail. Jadi keterangan 108 megapiksel super zoom di bagian kamera Infinix itu nggak cuman gimmick aja. Dan buat perekaman videonya di harga 2 jutaan rupiah atau 2-3 juta rupiah, menurutku ya masih tergolong cukup bagus ya, meskipun bukan bagus-bagus banget. Karena udah ada fitur stabilisasi dan emang masih kerasa agak sedikit kurang stabil ya. Dengan adanya sistem stabilisasi tersebut tentunya cukup ngebantu kita waktu ambil video. Sedangkan waktu kita pakai buat nonton konten di YouTube ataupun buat scroll Instagram maupun TikTok, buat hasilnya itu menurutku ya udah smooth buat perkulirannya, buat warna yang dihasilkan juga adem dan juga tajam banget di mata, dan tambah lagi buat audionya yang udah punya dual speaker stereo dari JBL. Tentu kalau kita balikin lagi di harga 2,1 juta rupiah, speaker dari Note 40 reguler ini jadi juaranya. Sedangkan buat kekurangan dari Infinix Note 40 reguler ini, menurutku ya buat always on display-nya yang belum bisa nyala terus-terusan, dan itu balik lagi ke selera masing-masing dan juga nggak terlalu berguna banget sih. Kemudian yang kurang saya suka tentu di bagian bodinya yang kerasa mengotak, karena di bagian tepi-tepinya itu masih kerasa agak lancip. Jadi kalau kita pertama kali pegang itu tentu kerasa agak sedikit pegel. Kekurangan selanjutnya tentu nggak adanya kamera ultra wide. Dan sebenarnya semua kekurangan tersebut sih bisa dibilang kita nggak bisa komplain, karena sekarang ini harga resmi di official aja cuma 2,1 juta rupiah ya. Itu udah bisa ditebus banget loh dengan berbagai spesifikasi maupun fitur yang dimiliki di Infinix Note 40 reguler ini. Dan buat kalian sendiri yang udah pakai Note 40 reguler dari pertama kali launching hingga sekarang ini, gimana pendapat, kritik, dan juga saran ataupun keluh kesah kalian bareng Infinix Note 40 reguler? Drop aja pendapatnya di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.